Salam kerahiman. Hari ini 10 Juni. Temanya julukanku adalah tempat sampah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hatiku akan selalu terbuka kepada penderitaan orang lain, dan aku tidak akan menutup hatiku bagi penderitaan orang lain. Meskipun karenanya aku harus dicemooh dan dijuluki tempat sampah. Artinya, karena setiap orang menumpahkan penderitaannya ke dalam hatiku. Untuk itu, aku mengatakan bahwa setiap orang memiliki suatu tempat di dalam hatiku. Dan aku sendiri mempunyai suatu tempat dalam hati Yesus. Diary 871. Suster Faustina disebut oleh teman-temannya, para suster di sana, sebagai tempat sampah. Kenapa disebut tempat sampah? Dulu saya juga waktu kecil disebut tempat sampah. Karena semua makanan yang ada di rumah yang orang lain nggak mau makan, pasti saya makan. Saya disebut tong sampah, tempat semua makanan masuk ke dalam perut saya. Nah, hari ini Suster Faustina juga disebut tempat sampah. Tapi beda jauh ya dengan apa yang saya lakukan. Kenapa disebut tempat sampah? Karena Suster Faustina bilang bahwa hatiku selalu terbuka kepada penderitaan orang lain. Jadi kalau ada yang mengalami penderitaan, keluh kesah, sedih, putus asa, kesel, marah, atau apapun yang mengalami penderitaan, bercerita kepada Suster Faustina. Suster Faustina dengan hati yang terbuka selalu menerima keluh kesah dari teman-temannya tersebut. Juga dia katakan, aku tidak akan menutup hatiku bagi penderitaan orang lain. Jadi bukan hanya dengar, tapi semuanya dia terima dan masuk ke dalam hatinya Suster Faustina. Bukan asal lewat. Ada orang yang bilang bahwa dengerin aja, masuk kiri, keluar kiri, atau masuk kiri, keluar kanan. Tapi oleh Suster Faustina, semua penderitaan dia terima, dia tampung, dan masuk ke dalam hatinya. Karena dikatakan hatinya tidak pernah tertutup untuk mendengarkan, untuk peduli pada penderitaan orang lain. Oleh sebab itulah suster-suster, teman-temannya menyebut dia tempat sampah. Karena setiap orang menumpahkan penderitaannya ke dalam hatiku. Suster Faustina merasa penuh. Ternyata enggak. Karena dia dari awal sudah menyediakan tempat di dalam hatinya untuk mendengar, untuk peduli, untuk peka, untuk menampung penderitaan-penderitaan orang lain. Tapi sebaliknya, Suster Faustina juga tahu dan mengimani bahwa dia punya tempat dalam hati Yesus. Itulah yang membuat dia tidak pernah kepenuhan hatinya oleh penderitaan-penderitaan yang dia terima, yang dia tampung, yang dia dengarkan dari orang lain. Saya pernah dengar ya dari seorang Romo bercerita bahwa kalau mendengarkan pengakuan dosa, lama-lama itu bisa enggak tahan. Atau saya juga pernah kerja di bank. Dulu pernah kerja di bagian marketing. Tapi pada waktu di bank tersebut mulai banyak problem loan, saya dipindah ke divisi problem loan. Memang naik pangkat ya sebagai kepala, tapi ternyata beban stresnya itu lebih berat. Ketemu orang yang memang betul-betul tidak bisa bayar, padahal dia punya niat untuk bertanggung jawab, tapi nggak punya apa yang untuk dibayar. Sebaliknya, ketemu dengan orang-orang yang kaya, yang berliannya di mana-mana, tapi dia datang dengan kepala tegak, dengan marah-marah, dia bilang dia nggak punya uang, dia nggak mau bayar. Oleh sebab itu, di dalam divisi problem loan waktu itu, saya putuskan kita tidak ada lembur. Karena sudah seharian dengan berbagai macam cerita yang kita terima, maka kita pun harus punya waktu untuk menenangkan diri, untuk istirahat.
Nah, sayangnya dulu waktu saya di Problem Loan belum tahu tentang Diary Faustina, belum tahu tentang apa strateginya Suster Faustina. Ternyata dari awal dia sudah punya hati yang terbuka untuk penderitaan apapun, dia dengarkan. Karena di samping itu dia tetap percaya bahwa dia punya tempat di hati Yesus. Begitu pula dengan kita ya, barangkali yang kadang-kadang mengalami permasalahan, penderitaan yang kayaknya sudah sampai ke ujung kepala yang sebentar lagi meledak. Mari kita belajar dari Suster Faustina. Kita hening sejenak. Allah Bapa di surga, mampukan kami untuk bisa terbuka terhadap penderitaan orang lain dan juga punya hati yang tidak tertutup untuk penderitaan orang lain. Walaupun dicemooh, walaupun dituduh atau disebut orang-orang yang tidak berguna, tapi mampukan aku untuk bisa menghibur orang-orang yang membutuhkan. Karena aku tahu bahwa aku sudah ada di dalam hati Yesus. Yesus, Engkau andalanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadilah tempat sampah untuk membantu orang-orang yang menderita. Terima kasih. Salam kerahiman.